Kami sebenarnya punya sentral Anyaman yang salah satu dusun timur, daerah timur perbatasan dengan Nuturharjo itu ada sentral Anyaman Bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys. Hari ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Parangkubuito, Kabupaten Wonogiri. Ya, hari ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Sambiharjo, Kecamatan Parangkubuito, Kabupaten Wonogiri, yakni Bapak Haji Suparmo. Tentang apa wawancara yang saya lakukan? Saksikan video ini hingga usai. Tetapi jangan lupa untuk kawan-kawan yang sudah bergabung dan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Terima kasih, saksikan video ini hingga selesai. Oke, selamat siang, selamat datang di Desa Sambiharjo. Perlu kami sampaikan bahwa Desa Sambiharjo itu terdiri dari 11 dusun, yang mana dari 11 dusun itu terbentang dari barat ke timur. Yang barat berbatasan dengan Desa Ketos dan Desa Nyaunut, ke timurnya lagi dusun Ngelo, ke timur lagi dusun Joko dan Pakis itu berbatasan dengan Desa Kejayaan. Sedangkan di tengah itu ada dusun Blimbing dan dusun Kajer. Sebelah timur itu dusun Munggul, Worawari, dusun Logosari, dan paling timur adalah dusun Tapi yang berbatasan dengan Desa Nuturharjo. Untuk masyarakat, mata pencaharian sehari-hari cenderung dari sekian itu, dari 100% itu 80% adalah petani, 10% ada pedagang, dan 10%-nya perantau. Termasuk anak-anak muda ini banyak yang perantau karena Desa Sambiharjo ini belum ada kegiatan yang bisa diakomodir dengan kebutuhan anak-anak muda. Sambiharjo ada, kita juga bagian dari pembuat gula kelapa. Namun dari 11 dusun itu ada 4 dusun yang produksi gula kelapa, yang kemarin itu ada bantuan dari Kementerian kalau nggak salah, yang mencakup dari 4 desa. Dusun Sambiharjo terdiri 4 dusun itu adalah Dusun Cabi, Dusun Logosari, Dusun Worawari, dan Dusun Munggul, yang mereka cenderung untuk menambah ekonomi masyarakatnya dengan membuat gula. Kalau dilihat dari karakteristik warga masyarakat Sambiharjo umumnya, khususnya juga Parangkubuito, sebenarnya pertanian itu karena mengandalkan tada hujan itu kan cenderung tumpang sari. Tetapi saat ini cenderung mereka itu menanam padi. Alhamdulillah pada curah hujan kali ini yang dikehendaki masyarakat petani khususnya Sambiharjo, alhamdulillah curah hujannya bersahabat baik, sehingga untuk tahun ini peningkatan produksi gabah itu cenderung meningkat daripada tahun yang lalu atau tahun kemarin. Gabah, jagung ada? Jagung ada, terus petela pohon dan kacang tanah. Iya. Nah, ini harapan kami karena curah hujannya masih ada. Mudah-mudahan kacang tanahnya menjadi ikon Kecamatan Parangkubuito, kacang tanahnya bagus. Oke, Pak. Tadi kan Bapak sampaikan potensi yang dimiliki di Sambiharjo ini padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah. Kedelai juga kan? Kedelai belum familiar untuk. Iya. Terus Pak, saya kan potensi ini, kalau potensi pertanian sudah jelas. Kalau peternakan ya, kalau peternakan sebenarnya masyarakat itu yang namanya tabungan itu berupa ternak sapi, sehingga masyarakat itu kalau namanya tabungan, kalau orang-orang kota itu tabungan di bank, tapi kalau petani tabungannya adalah di kandang yang berupa ternak. Entah itu ternak kambing, entah ternak sapi. Tetapi mayoritas masyarakat itu punya, setiap rumah punya sapi. Andalan untuk kebutuhan yang relatif lebih besar, misal untuk anaknya sekolah atau mencapai kuliah pun dia mengandalkan
peternakan tersebut. Sebenarnya kami sebagai kepala desa mencoba alternatif dengan dana desa untuk pelatihan, membuat silase, membuat pakan ternak dan sebagainya. Masyarakat kami undang untuk pelatihan sehingga ketujuan kami agar produksi peternakan itu meningkat, tidak hanya tradisional, namun cenderung karena petani itu atau peternak atau masyarakat itu cenderung itu samben, tidak fokus pada ternak, sehingga hal-hal seperti itu belum maksimal dipraktekkan di masyarakat. Tapi kalau anyaman, kami sebenarnya punya sentral anyaman yang salah satu dusun timur, daerah timur perbatasan dengan Nuturharjo itu ada sentral anyaman bambu. Saat ini masih eksis. Secara spesifik anyamannya apa? Anyamannya berupa kebutuhan untuk masyarakat sehari-hari, berupa apa ya? Tenggo, apa ya? Tumbuh dan sebagainya itu. Jujur, sebelum ada Undang-Undang Desa nomor 14 tahun 2013 dan nomor 6 tahun 2014, sebenarnya desa itu harus benar-benar punya pendekatan dengan para stakeholder di atasnya, sehingga program apapun kebutuhan desa itu harus kita punya pendekatan. Namun setelah ada dana desa, lahir Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Sekarang desa sudah ada dana, sehingga kepala desa harus punya skill. Dana tersebut untuk apa? Untuk kemajuan masyarakat desanya masing-masing. Sehingga sebenarnya kalau kita pikir pembangunan setelah ada dana desa, mau siapapun kepala desa pasti bisa membangun. Tetapi membangun itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak? Ini yang jadi kadang-kadang harus sering-sering koordinasi dengan perangkat desa atau masyarakat. Sehingga visi misi itu sudah terkompar dengan dana desa, sehingga tidak muluk-muluk, tidak terus punya misi tapi angan-angan yang nanti untuk merealisasi visi itu kadang-kadang nggak nyambung. Tapi kalau ada uang pasti bisa. Kalau dana desa yang ke Sambiaja di 2024 itu sejumlah 850 juta. Jadi kalau rata-rata iya betul, kalau rata-rata 1 miliar betul. Tapi ada desa yang kurang dari 1 miliar, ada desa yang lebih dari 1 miliar. Tentunya kalau dilihat dari capaian itu sebenarnya masyarakat saat ini sudah banyak menikmati fasilitas yang terbangun dengan dana desa tersebut. Misal kita selalu berkunjung ke masyarakat, sebenarnya kebutuhan masyarakat masing-masing dusun itu apa, sehingga nanti bisa dituangkan dalam APBD setiap tahunnya. Yang terbanyak fasilitas yang sudah terbangun apa? Tentunya infrastruktur, Pak, karena saat ini jalan. Karena saat ini tentunya logika kalau mau mengangkat perekonomian masyarakat tanpa infrastruktur atau jalannya dibenahi dulu ya, kita juga sama dengan bohong, karena kunci utama adalah di infrastruktur. Karena semakin jalan akses ke jalan usaha tani dan sebagainya dibangun oleh dana desa, sehingga masyarakat saat ini semakin riang gembira menyambut dana desa tersebut. Oke. Nah, artinya setelah Bapak bisa membangun desa melalui dana desa, maka kemudian bisa ada perkembangan, kemajuan terkhusus untuk tingkat perekonomiannya ya. Oke, Pak. Pernah dengar nggak banyak kepala desa dan perangkat desa korup? Oh banyak. Apa komentar Bapak? Ya kami menyayangkan. Kenapa saat ini sudah digitalisasi, sudah sangat banyak, masyarakat semakin cerdas. Kenapa masih mau atau berani main-main dengan dana desa tersebut? Karena saat ini kepala desa oke lah memegang kekuasaan tentang anggaran dana desa, tetapi masyarakat juga ikut serta untuk mengawasi dana desa tersebut, sehingga barangkali kalau masyarakat atau perangkat desa atau kepala desa yang masih mencoba bermain dengan dana desa tersebut ya sangat disayangkan, karena mau tidak mau masyarakat sangat tahu
kritis boleh, sifatnya membangun. Tetapi justice yang katakan kepala desa atau perangkat desa seorang korup itu mohon untuk dilihat kembali, karena dari sekian ribu kepala desa se-Indonesia tentunya kalau dilihat dari persentase semua tidak melakukan korup itu. Banyak kepala desa yang idealis, ingin membangun masyarakat dengan istilahnya dana itu dikelola dengan transparan. Banyak kok seperti itu, tetapi kadang-kadang dari 10 kepala desa 1 itu merusak dari 9 itu. Contohnya seperti itu. Oke, terakhir Pak, kan banyak nih setelah yaitu tadi justifikasi masyarakat yang semaunya menjas kita ini kepala desa dan proses korup, terus kemudian ada politisi yang menginginkan dana desa itu kalau kita tarik saja. Menurut Bapak gimana? Ya, kalau saya ya sangat disayangkan, apalagi tadi disampaikan bahwa itu oknum. Tentunya yang dibenahi adalah oknumnya, bukan dana desanya yang ditarik. Kalau dibawa ke politik, ada yang ditarik. Kan ini sudah maju. Mereka yang melahirkan undang-undang itu dengan pemikiran yang luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa. Kenapa kami malah diajak mundur kembali? Harusnya bagaimana dibenahi oleh tingkat yang paling atas hal ini untuk pembinaan agar oknum-oknum itu tidak melakukan hal seperti itu. Kalau saya kemarin katanya rata-rata 1 miliar, dilihat dari jumlah penduduk, karakteristik desa, terus jumlah luasnya desa, tentunya fluktuatif nilainya, ada yang harusnya lebih dari 1 miliar, ada kurang, sehingga itu sebenarnya sudah ada perhitungannya sendiri. Namun kami mengharap kalau 1 miliar itu ya untuk percepatan pembangunan ya sangat baik. Ya kalau sudah dimasukkan dalam undang-undang tentunya harus dilaksanakan. Kami mengharap undang-undang itu dibuat untuk dilaksanakan, bukan sebagai peraturan yang tidak direalisasikan. Nah kalau dana APBN yang 10%, nanti mohon 10% itu benar-benar terjemahkan ke desa-desa sesuai dengan undang-undang tersebut. Terima kasih, dan saudara-saudara, demikian kita sudah berdiskusi dan wawancara dengan Kepala Desa Sambiharjo, Kecamatan Parabutan Wonogiri. Dan demikian yang kita sampaikan untuk anak-anak saudara-saudara kita yang ada di Tanah Rantau, kangen kampung halaman ini ke wajah Kepala Desa Sambiharjo. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.